Boleh nggak sih Ustaz ketika kita lebih safar tuh lebih utama mana Ustaz? Puasa ketika safar atau memang kita harus membatalkannya ketika safar itu Ustaz? Nah, berarti intinya boleh nggak membatalkan dulu ya? Nah, gitu Ustaz. Jadi yang kedua lebih utama mana membatalkan atau tetap puasa? Atau terus lanjut berpuasa Ustaz? Kita jawab insya Allah. Nah, Ustaz. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa berjumpa lagi Ustaz. Alhamdulillah, binikmatillah. Sehat, karena nikmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Keluarga sehat? Alhamdulillah, insyaallah Ustaz. Khair Ustaz. Khair ya Ustaz. Orang Arab nih antum. Karap-harapan Ustaz. Karap-harapan. Iya, karap-harapan Ustaz. Arab maklum. Arab maklum, iya betul. Ustaz, masih sibuk apa ini sementara ini? Ya, masih ngajar akhi. Masih ngajar ya, Masya Allah ya. 10 Ramadan sampai 10 Ramadan awal masih ya? libur. Belum libur ya, tapi masih tetap terus semangat kayaknya antum Ustaz. Alhamdulillah. Harus Ustaz ya? Harus. Ada nggak Ustaz Karena tips-tips buat apa sih? Buat kita terus tetap semangat gitu Ustaz? Harus ada yang menyemangati. Nah, itu dia. Para jomblo. Harus ada yang menyemangati. Iya. Jangan itu ya, jangan iri ya, jangan para jomblo ya. Iya memang Ustaz ya. Karena apa sih namanya? Teman terbaik itu adalah istri Ustaz. Iya. Ya kan, yang selalu menyemangati, yang selalu apa lagi Ustaz? Memberi dukungan, mensupport. Masya Allah Ustaz ya. Ustaz, Ramadan nih ceritanya kan Ana insya Allah ada kerjaan di luar kota nih. Mungkin kalau ini memang itu ya Ustaz ya, kalau ini deal Ustaz ya. Yeah. Jaraknya lumayan jauh sih Ustaz. Di daerah Jogja lah Ustaz. Jauh ya. Iya, Jogja Ustaz. Nah, ini Ustaz. Jogja kan lumayan jauh Ustaz ya. Ustaz pernah ke sana belum Ustaz? Pernah. Main ya Ustaz ya? Pernah. Ada teman di sana Ustaz ya? Enggak, apa namanya? Jadi adiknya istri Ana ini nikah sama orang Jogja. Oh, Masya Allah. Yang kembarannya itu Ustaz? Yang kembarannya. Masya Allah. Ntar keliru Ustaz antum. Ustaz, kan Anda juga yang sempat mungkin kan bingung juga Ustaz ya. Maksudnya kan karena jaraknya safar ya. Yeah. Karena sama tim dan teman-teman yang lain kan ya. Jaraknya safar. Nah, itu boleh nggak sih Ustaz ketika kita lebih safar tuh lebih utama mana Ustaz? Puasa ketika safar atau memang kita harus membatalkannya ketika safar itu Ustaz? Nah, berarti intinya boleh nggak membatalkan dulu ya? Nah, gitu Ustaz. Jadi yang kedua lebih utama mana membatalkan atau tetap puasa? Atau terus lanjut berpuasa Ustaz? Kita jawab insya Allah. Nah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Baik. Berkaitan tentang safar ini ya, maka kita bertepatan dengan bulan Ramadan ya kan, tentunya puasa wajib bagi kita, kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kita untuk berpuasa. Atau ya bagaimana Ustadz kalau kita misalkan safar berjalan jauh Ustadz, ketika Ramadan, ketika puasa Ramadan, boleh nggak kita membatalkan puasa? Itu yang saya tanyakan Ustadz. Maka kita jawab ya, dalam madhab kami, madhab Syafi'i rahimahullahu taala, ya, yang pertama orang itu boleh ya dia untuk membatalkan puasa ketika safar, akan tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat tertentu seperti biasa. Ada syarat tertentu seperti biasa. Dalam madhab seperti itu biasanya. Pasti ada syarat-syarat mereka ijtihad para ulama. Yang pertama, syarat yang pertama, ayyakuna safaruhu tawilan. Safarnya adalah safar yang panjang. Safar yang panjang. Jaraknya adalah jarak yang panjang. Para ulama ya madhab Syafi'i mengatakan safar tawil yang dinamakan safar yang panjang ya, itu adalah ya yang jaraknya sekitar 84 km. 84 km. Nah, berarti ketika sudah 84 km boleh bagi dia untuk apa? Membatalkan puasanya. Nah, akan tapi safar tawil. Kalau safar dekat ya seperti sini apa namanya? Seragi. Kalau apa sini itu Batang jalan-jalan di sana itu tidak boleh kita membatalkan puasa. Dalam adab seperti itu. Yang pertama ayyakuna safaruhu tawilan, safarnya harus apa? Harus panjang. Paham ya? Iya, Ustaz. Nah, taib.
Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ayyakuna safaruhu mubahan. Safarnya adalah safar yang mubah, yang dibolehkan. Safarnya yang Yang dibolehkan. dibolehkan ketika antum safar, ingin berziarah misalkan ke teman antum, mengunjungi keluarga antum dan yang lain. Ini safar yang dibolehkan. Ya, Ustaz. Bikhilaf ya, keluar dari itu adalah safar yang dia untuk bermaksiat. Misalkan ya, misalkan ada fulan mengatakan saya ingin bersafar ya, saya ingin safar. Tapi safar saya untuk berzina misalkan, wa iyadzubillah. Ini safarnya li ajlil ma'siyah, untuk apa? Kemaksiatan, maka tidak boleh ya. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan di dalam sebuah kaidah, ar-rukhsah la tunatu lil ma'asi. Rukhsah itu tidak diberikan kepada orang yang apa? Bermaksiat. Safar itu adalah rukhsah. Boleh bagi seseorang itu membatalkan puasanya. Akan tapi ketika safarnya untuk kemaksiatan, tidak ada masalah rukhsah di sini. Ya. Paham ya? Paham, Ustaz. Berarti apa? Yang kedua safarnya harus safar yang mubah, safar yang dibolehkan. Yang dibolehkan. Nah, Ya. Berarti ana untuk safar untuk pekerjaan. nah, ada mubah, boleh Mubah, sekali. boleh, Nah, Ustaz, ya. nah, Nah, boleh. Ustaz. Nah, taib. Yang ketiga di antara madhab Syafi'i mensyaratkan, mereka mengatakan ayyusafir qabla al-fajr. Safarnya harus sebelum fajar. Sebelum fajar, masuk waktu fajar dia harus safar ya. Kalau safarnya setelah fajar tidak dibolehkan untuk dia membatalkan puasa. Ini ijtihadnya madhab Syafi'i ya. Oleh karena itu agak berat ya kalau dalam madhab Syafi'i ya. Akan tapi seperti ini ya, seperti ini. Berarti ada 3 syarat tadi ya. Yes, Safarnya adalah safar yang panjang, 84 km. Safarnya adalah safar yang mubah yang dibolehkan. Yang ketiga safarnya sebelum fajar. 6 safarnya sebelum fajar. Itu orang-orang yang dibolehkan untuk membatalkan puasa dengan 3 syarat tersebut. Kalau terpenuhi syaratnya silakan membatalkan puasa. Bisa membatalkan artinya, Ustaz ya. Nah, baik, sekarang kita akan membahas siapa sih yang nggak boleh membatalkan puasa sekarang. Ini dia, Ustaz. Tayyib. Ada orang yang dia tidak boleh membatalkan puasa, ya, apalagi puasa Ramadan, tidak boleh baginya. Maka ada 5 keadaan, ya, ataupun 4, ya, orang yang tidak boleh membatalkan puasanya, meskipun dia safar, nggak boleh. Yang pertama, meskipun dia safar. Wah, yang pertama, kenapa, Ustaz? idza nadhara itmamahu. Ketika seseorang telah bernadar, dia sudah bernadar mau meneruskan puasanya. Nah, sebelum dia safar dia sudah bernazar. Saya bernazar. Nazar kan hukumnya apa, akhi? Wajib. Wajib, Ustaz. Harus ditunaikan ya. Dia bernazar. Saya telah wajib bagi saya untuk menyempurnakan puasa saya. Ketika dia safar, akan tapi dia sebelumnya telah bernazar ya untuk menyempurnakan puasanya, tidak boleh dia batalkan. Ya, salah sendiri dia Dia bernadar ya. Meskipun itu rukhsah safar, akan tapi nadarnya dia tidak terkalahkan oleh rukhsah tersebut. Nah, paham Karena ya? udah niat nadar, Ustaz. Udah nadar dia, udah nadar untuk menyempurnakan puasanya sampai maghrib, ya kan? Itu yang pertama. Nah, ini yang ana sebutkan ini khulasah dari banyak kitab, di antara kitab Bushrah Karim dan Tuhfatul Muhtaj, kitab dalam madhab Syafi'i kebanyakan ya. Tayyib, kemudian yang kedua, idza ghalaba ala dhannihi annahu la ya'ishu ila an yaqdihi. Ya. Ketika dia telah mengerti bahwasanya dirinya ini setelahnya tidak bisa hidup lagi misalkan. Ya seperti orang yang telah dikasih divonis oleh dokter. Hidup kamu tinggal beberapa hari ini. Maka tidak boleh dia untuk membatalkan puasa ya. Karena tidak ada waktu lagi dia untuk mengqadainya. Karena Karena divonis sudah divonis untuk meninggal dunia. Maka al-afdal dia untuk puasa. Dia harus diteruskan puasanya ya. Karena sudah divonis di situ. Wal iyadzubillah seperti ini ya. Kasihan sekali ya. Nah, taib. Kemudian yang ketiga ini yang terkadang digunakan oleh orang-orang yang belajar fikih akan tapi untuk mengakal-ngakali agama. Nah, kadang ada orang seperti itu. Masya Allah, ini Ustaz mengakali agama nih, Ustaz ya. Agama ketika seseorang telah mengetahui misalkan safar ini rukhsah. Kalau orang safar boleh membatalkan puasa ya. Maka dikatakan oleh para ulama, mereka mengatakan orang yang dia meniatkan safarnya untuk mendapatkan rukhsah
ya. Sengaja saya safar agar saya bisa buka puasa. Iya. Misalkan ya. Maka ketika seperti ini tidak boleh dia membatalkan puasa. Tidak diperbolehkan ya. Nah, karena dia udah niat. Udah niat awalnya udah niat dulu ya. Saya safar niatnya apa? Biar boleh batal puasa. Beda halnya ketika antum mau safar ke Jogja, ya kan? Antum safar ke Jogja niatnya untuk apa? Untuk apa namanya bekerja misalkan. Ini kan beda, bukan niat untuk rusak. Kalau ini udah di awal niatnya. Ini kadang orang yang belajar fikih itu ngakali gitu, mau ngakali agama, aja tapi ternyata ya? nggak boleh akhirnya oleh para ulama, ya kan? Dia niatnya saya safar biar saya boleh buka puasa, meskipun safarnya apa? Jauh, maka tetap dia tidak boleh apa? Membatalkan tidak diperbolehkan puasa karena niatnya tersebut. Nah, karena niatnya tersebut. Ini diantara tiga berarti tiga yang kita sebutkan. Ini yang tidak boleh orang membatalkan puasanya meskipun dia safar. Taib. Pembahasan selanjutnya, mana yang lebih utama sih? Nah, ini Ustaz. Yang lebih utama itu mana? Apakah saya membatalkan puasa ya atau saya tetap meneruskan puasa? Mana yang lebih utama? Kadang bingung juga Ustaz ya. Bingung juga. Nah, Ya? Ustaz. Karena dalilnya emang bertolak belakang ya. Sebenarnya nggak bertolak belakang, tergantung pemahaman kita ya. Para ulama telah menjelaskan semua itu. Yang pertama ya yang harus kita ketahui akhi di sini, masalah yang lebih utama ya. Apa yang lebih utama bagi orang musafir? Meneruskan puasanya atau membatalkan puasanya. Maka dalam madhab kami ya, madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya apa? Yang afdol adalah berpuasa. Bagi ya ini catatannya, bagi orang yang dia tidak mendapatkan madharat ketika dia puasa. Ya, berarti apa? Yang lebih utama apa? Berpuasa. Liman la yatadarrar bihi, bagi orang yang dia tidak mendapatkan kemadharatan ya, kejelekan-kejelekan ketika apa? Puasa. Ya, oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik daripada kalian, dan ini apa? Dalil yang umum, ya. Dalil umumnya. Nah, kalian puasa lebih baik bagi kalian meskipun kalian dalam keadaan safar dan selain safar, ya kan? Oleh karena itu madhab Syafi'i mengatakan apa? Bagi orang yang tidak ya mendapatkan kemadharatan ketika puasa, dia kuat-kuat saja, orangnya emang kuat ya, mau safar jauh ke luar negeri tetap kuat dia, misalkan seperti itu, maka lebih afdal bagi dia apa? Puasa. Berpuasa. Nah, berarti gini intinya maksudnya safar jauh dengan pakai mobil nyaman, AC dan lain sebagainya. Kan berarti kan iya kan Ustaz ya? Itu jelas ya, nggak ada tadoror di situ kan? Contohnya seperti itu Ustaz ya kan? Apalagi disupirin lagi kan? Iya, kan? Tinggal tidur, tinggal ngobrol ya kan Ustaz ya? Bangun-bangun sudah buka puasa ini kan? Masya Allah. Iya, ini kan nggak perlu membatalkan puasa kan? Ya kan? Berarti seperti itu Ustaz. Nah, ya karena apa? Yang pertama dalilnya ya karena dalil umum tadi, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik bagi kalian ya. Kecuali mungkin safarnya ketika kita naik sepeda motor, bannya bocor, mogok, ya panas misalnya. Panas, ya kan? Nah, tapi yang kedua dalilnya yaitu apa? Karena kebanyakan apa Nabi itu ketika safar ya, keadaan Nabi ketika safar beliau tetap berpuasa. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya. Nah, taib. Kenapa? Dan di antara dalilnya yang lebih utama puasa adalah karena seseorang ya ketika berpuasa meskipun dia dalam keadaan safar, maka dia telah mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah, keutamaan bulan Ramadan ya. Beda halnya ketika orang telah mengqadha di bulan yang lain misalkan. Seandainya dia tidak puasa, berarti mengqadhanya kapan? Setelah Ramadan, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ya kan? Sedangkan bulan Ramadan itu luar biasa ya. Yukfaru dzunub ya, dosa-dosa dihapuskan. Kemudian pahala juga luar biasa. Hanya Allah yang mengerti apa pahalanya bagi orang yang puasa. Baik. Nah, begitu juga para ulama mengatakan kenapa lebih utama puasa? Karena puasa itu mubadaratan bi ibra'in lidzimmah ya. Karena apa? Seseorang ketika apa bersegera ya untuk melepaskan tanggungan kewajiban syariat itu lebih utama bagi dia daripada menunda-nunda, ya enggak? Yes, antum berpuasa daripada tidak, lebih utama mana? Berpuasa. Karena apa? Dengan berpuasa tanggungan antum sudah selesai di situ. Nah, alhamdulillah saya telah puas. Beda halnya ketika dia membatalkan di situ, meskipun itu rukhsah, ya kan? Ketika dia membatalkan, maka dia harus mengqadha lagi. Berarti apa? Zimmah, tanggungan dia kan masih ada. Ya? Oleh karena itu apa? Puasa lebih utama. Karena apa? Lebih apa? Karena seseorang ketika berpuasa tanggungannya apa? Telah selesai di situ. Nah, paham ya? Paham, insyaallah. Nah, taib. Oleh karena itu akan tapi ya,
kalau puasa baginya ya ketika dia puasa ketika safar akan menyebabkan madorot baginya. Maka dalam hal ini mazhab Syafi'i mengatakan apa? Maka yang lebih utama ya ataupun boleh ya yang lebih utama baginya apa? Untuk membatalkan puasa. Membatalkan Ya. puasanya. Di antara doror ya ataupun madorot yang disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya meskipun ya perhatikan di sini dorornya itu, madorotnya itu apa? Yang madorotnya itu dirasakan al-hal wal mustaqbal, pada waktu sekarang ataupun apa yang akan datang. Misalkan ketika saya tetap lanjut puasa ya, nanti akan memadorotkan diri saya. Nah, Entah sekarang ataupun apa yang akan datang, waktu yang akan datang. Kayak misalkan kalau saya berpuasa nanti lusa nanti saya sakit misalkan bla 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 seperti ini ya. Maka apa boleh bagi dia untuk apa? Membatalkan puasa. Di antara yang disebutkan doror oleh para ulama adalah apa? Bi an yud'ifahu an a'malit ta'at wal bir. Ya, ketika dia puasa ketika safar menyebabkan dia lemah di dalam melakukan ketaatan ketika puasa. Membaca Al-Qur'an, kemudian apa sholat dan yang lain-lainnya ya kan. Aduh kalau saya puasa, saya nggak kuat ya sholat duhur misalkan. Nah, itu lebih baik afdol bagi antum apa? Untuk membatalkan ya kan? Membatalkan puasa. Nah, itu diantara apa? Madorot yang didapatkan. Nah, sebagaimana orang yang safar ketika haji. Safarnya pas haji ya misalkan ya, safar untuk haji ataupun safar umroh misalkan. Nah, kalau saya tetap puasa nanti saya tidak bisa melakukan ibadah-ibadah haji ataupun umroh misalkan seperti itu ya kan. Maka ini akan madorot ini kan. Maka ketika ada madorot seperti ini ya, yang lebih afdol apa? Yang lebih afdol membatalkan puasa ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minal bir asyamu fis safar ya. Bukan di antara kebaikan seseorang itu apa? Puasa ketika safar. Maka para ulama mengatakan maksudnya ya bukan sebuah kebaikan bagi orang yang akan mendapatkan madorot ketika dia puasa. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu akhi ya. Masya Allah. Tafsirnya ya. Ada perinciannya. Secara detail ya, Masya Allah Ustaz. Detail sekali dan paham ya. Semoga juga buat teman-teman yang menyimak ini yang akan safar ya kan, bagaimana sih lebih utama mana puasa ketika safar atau membatalkannya? Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, sudah memberikan ilmu kembali kepada kita Ustaz ya, terkait tentang safar ini Ustaz ya. Masya Allah, semoga juga insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman yang sedang menonton ini Ustaz ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe di channel kami ya, ada di Dida Podcast. Sekian Ustaz, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.